Bayangkan ada seorang manusia yang ketika mendengar kebenaran, ia tidak bertanya apa untungnya bagiku, tetapi justru berkata, "Apa yang bisa aku korbankan?" Seorang sahabat yang saat orang lain ragu, ia langsung percaya. Saat yang lain menyimpan harta, ia menghabiskannya. Saat nyawa Rasulullah terancam, ia berdiri di barisan terdepan tanpa takut kehilangan apapun. Inilah kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mengorbankan segalanya demi Islam, sebuah cerita tentang iman yang jujur, cinta yang tulus, dan pengorbanan yang abadi. Di kota Makkah yang sibuk oleh perdagangan dan dipenuhi tradisi nenek moyang, hiduplah seorang lelaki yang sejak muda telah dikenal karena kejujuran dan keluhuran akhlaknya. Namanya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ia bukan bangsawan yang sombong, bukan pula pemimpin yang haus kekuasaan. Ia adalah pedagang yang cerdas, berhati lembut dan disegani oleh banyak orang karena lisannya tak pernah berdusta dan perbuatannya selalu menjaga kehormatan. Masyarakat Quraisy mempercayainya, menitipkan urusan harta dan rahasia, karena mereka tahu Abu Bakar tidak pernah mengkhianati amanah. Sejak sebelum Islam datang, Abu Bakar sudah membenci penyembahan berhala. Hatinya merasa asing ketika melihat manusia bersujud kepada patung buatan tangannya sendiri. Baginya tidak masuk akal jika batu yang tak mampu mendengar dan melihat justru dijadikan Tuhan. Ia sering merenung, mencari kebenaran dengan hati yang jujur, meski saat itu ia belum mengetahui kemana jalan kebenaran akan membawanya. Namun satu hal yang pasti, fitrahnya telah bersih, seakan Allah telah menyiapkannya untuk menerima cahaya besar yang akan datang. Abu Bakar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Muhammad bin Abdullah. Mereka bersahabat sejak lama, saling mengenal kejujuran dan akhlak masing-masing. Abu Bakar tahu betul bahwa Muhammad adalah orang yang paling jujur di Makkah. Tak sekalipun ia melihat sahabatnya itu berdusta, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Karena itulah, ketika suatu hari Muhammad datang membawa kabar yang menggetarkan langit dan bumi, hati Abu Bakar sama sekali tidak ragu. Muhammad mengatakan bahwa ia menerima wahyu dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan diutus sebagai Rasul untuk menyeru manusia kepada Tauhid. Bagi kebanyakan orang Quraisy, kabar itu terdengar mustahil. Mereka mencemoh, menuduhnya gila, penyihir, bahkan pembohong. Namun bagi Abu Bakar, kabar itu justru terasa masuk akal dan menenangkan. Ia tidak membutuhkan bukti-bukti yang rumit. Ia tidak meminta mukjizat. Ia hanya melihat siapa yang berbicara. Dan yang berbicara adalah Muhammad, orang yang selama ini tak pernah berdusta. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar mengucapkan kalimat syahadat. Ia menjadi laki-laki dewasa pertama yang menerima Islam. Keimanannya bukan hasil perdebatan panjang, melainkan buah dari hati yang bersih dan keyakinan yang tulus. Sejak detik itu hidup Abu Bakar berubah, bukan menjadi lebih mudah, tetapi menjadi lebih bermakna. Ia tidak menyimpan keimanannya sendiri. Abu Bakar memahami bahwa kebenaran tidak untuk disembunyikan dan hidayah adalah nikmat yang harus dibagikan. Dengan cara yang lembut dan penuh hikmah, ia mulai mengajak orang-orang yang ia cintai dan percayai. Ia tidak memaksa, ia tidak meninggikan suara. Ia berbicara dengan ketenangan dan ketulusan yang memancar dari hatinya. Dari ajakan Abu Bakar, satu persatu orang besar masuk Islam. Utsman bin Affan, saudagar kaya yang berhati lembut. Zubair bin Awam, pemuda pemberani. Abdurrahman bin Auf, pedagang jujur. Talha bin Ubaidillah, pemuda cerdas yang penuh semangat. Mereka bukan orang sembarangan, dan mereka tidak masuk Islam karena paksaan. Mereka masuk Islam karena kejujuran Abu Bakar dan cahaya iman yang terpancar dari sikapnya. Namun, seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin, tekanan dari Quraisy pun semakin keras. Islam dianggap ancaman. Kaum muslimin dicaci, dihina, disiksa, bahkan dipisahkan dari keluarga mereka sendiri. Abu Bakar menyaksikan semua itu dengan hati yang pedih. Ia tahu bahwa jalan iman bukan jalan yang dihiasi kemewahan. Ia sadar bahwa keislamannya akan mengundang ujian besar. Suatu hari, Abu Bakar berdiri di hadapan Ka'bah dan secara terbuka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ia ingin manusia mendengar kalam Allah. Namun, perbuatannya memancing kemarahan kaum Quraisy. Mereka memukulinya dengan keras hingga wajahnya berlumuran. Darah dan tubuhnya terjatuh tak berdaya. Bahkan kerabatnya sendiri mengira ia telah meninggal. Wajahnya hampir tak dikenali. Saat ia sadar, kalimat pertama yang keluar dari lisannya bukanlah keluhan tentang sakit atau penderitaan. Ia justru bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah?
Kalimat itu menjadi saksi betapa cintanya Abu Bakar kepada Nabi melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Rasa sakit di tubuhnya kalah oleh kegelisahan di hatinya jika Rasulullah terluka. Ibunya yang saat itu belum memeluk Islam menangis melihat keadaan putranya. Dengan tubuh lemah, Abu Bakar meminta ibunya menemui Rasulullah dan mendengarkan dakwah Islam. Dengan izin Allah, sang ibu akhirnya memeluk Islam. Bahkan dalam kondisi terluka parah, Abu Bakar masih memikirkan hidayah bagi orang lain. Sejak awal dakwah, Abu Bakar menunjukkan bahwa iman bukan sekadar keyakinan di dalam hati, tetapi juga keberanian untuk membela kebenaran. Ia tidak berteriak dengan kemarahan, tetapi ia berdiri teguh dengan ketulusan. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan kesabaran dan keikhlasan. Abu Bakar mengajarkan bahwa menjadi muslim sejati berarti siap menghadapi penolakan, ejekan, dan luka. Namun semua itu menjadi ringan ketika hati telah dipenuhi keyakinan kepada Allah. Ia tidak pernah merasa rugi karena memilih Islam. Justru ia merasa menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Di tengah gelapnya penentangan Quraisy, Abu Bakar adalah salah satu cahaya yang menenangkan Rasulullah. Ia menjadi sahabat yang menguatkan, pendengar yang setia, dan pendukung yang tak pernah ragu. Keberadaannya adalah bukti bahwa Allah selalu mengirimkan penolong bagi agamanya dari hati-hati yang paling tulus. Begitulah awal perjalanan Abu Bakar bersama Islam, sebuah perjalanan yang dimulai dari kejujuran, dikuatkan oleh keyakinan, dan dijaga oleh ketulusan. Dari titik inilah kisah pengorbanannya akan terus berlanjut, semakin berat namun semakin mulia. Karena Abu Bakar telah memilih satu jalan yang mungkin berat di dunia, tetapi mulia di sisi Allah. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap kaum muslimin semakin keras dan kejam. Islam yang awalnya disebarkan secara sembunyi-sembunyi kini mulai dikenal luas, dan hal itu membuat para pemuka Quraisy merasa terancam. Mereka tidak hanya memusuhi Rasulullah, tetapi juga menumpahkan kebencian mereka kepada siapapun yang beriman. Di tengah keadaan itulah ketulusan Abu Bakar semakin tampak jelas, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui pengorbanan nyata. Abu Bakar adalah seorang pedagang yang Allah beri kelapangan rezeki. Hartanya cukup banyak hasil dari kerja keras dan kejujurannya. Namun sejak Islam masuk ke dalam hatinya, harta itu tidak lagi ia pandang sebagai milik pribadi semata. Ia melihatnya sebagai amanah dan sarana untuk menolong agama Allah. Saat kaum muslimin disiksa, dipukul dan direndahkan, Abu Bakar tidak sanggup hanya diam dan menyaksikan. Ia melihat budak-budak yang tak berdaya diseret di bawah terik matahari. Tubuh mereka ditindih batu besar agar meninggalkan Islam. Tangisan dan rintihan mereka menusuk hati Abu Bakar. Salah satu yang paling menyentuh hatinya adalah Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa dengan kejam hanya karena mengucapkan Ahad, Ahad. Bilal tidak memiliki harta, tidak memiliki pelindung selain imannya kepada Allah. Tanpa ragu, Abu Bakar mendatangi Tuan Bilal dan menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Bagi sebagian orang itu adalah kerugian besar, namun bagi Abu Bakar itulah keuntungan sejati. Ia tidak berhenti pada Bilal saja. Satu persatu budak yang disiksa karena iman ia bebaskan dengan hartanya sendiri. Amir bin Fuhairah, Lubainah, An-Nahdiyah, dan banyak lagi. Hartanya berkurang tetapi hatinya semakin lapang. Orang-orang Quraisy mencibirnya. Mereka berkata bahwa Abu Bakar telah tertipu oleh agama baru. Bahkan ayahnya sendiri sempat berkata bahwa jika ia ingin membebaskan budak, seharusnya ia membebaskan orang-orang kuat yang bisa membelanya. Namun Abu Bakar menjawab dengan tenang bahwa ia melakukan semua itu bukan untuk mendapatkan perlindungan manusia, melainkan demi mencari ridha Allah. Baginya, kekuatan sejati bukan pada otot dan pedang, tetapi pada iman yang kokoh. Di saat yang sama, Abu Bakar juga menjadi penopang dakwah Rasulullah. Ia selalu berada di dekat beliau, mendengarkan, menguatkan, dan membela semampunya. Ketika Rasulullah dicaci dan dihina di hadapan umum, Abu Bakar berdiri membelanya. Ketika Rasulullah disakiti, Abu Bakar merasakan luka itu seolah terjadi pada dirinya sendiri. Suatu ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan menyeru mereka untuk bersedekah di jalan Allah. Saat itu, kaum muslimin sedang dalam keadaan sulit. Banyak yang datang membawa apa yang mereka mampu. Ada yang membawa segenggam kurma, ada yang membawa sedikit gandum. Lalu datanglah Abu Bakar, membawa seluruh harta yang ia miliki. Rasulullah memandangnya dengan penuh kasih dan bertanya, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Dengan wajah tenang dan penuh keyakinan,
Ia menjawab bahwa ia meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka. Kalimat itu bukan sekadar ucapan indah, melainkan cerminan hati yang sepenuhnya bersandar kepada Allah. Abu Bakar tahu bahwa harta bisa habis, namun Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Ia yakin bahwa siapapun yang mengorbankan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Keyakinan itulah yang membuatnya ringan melepaskan dunia dari genggamannya. Namun pengorbanan Abu Bakar tidak berhenti pada harta. Ia juga mengorbankan rasa aman dan kenyamanan hidupnya. Ia menjadi sasaran caci maki, ancaman, dan kekerasan. Setiap hari ia hidup dengan risiko disakiti. Tetapi hal itu tidak membuatnya mundur. Justru imannya semakin menguat. Dalam kesunyian malam, Abu Bakar sering merenung. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bukan jalan yang mudah. Ia bisa saja kembali hidup nyaman seperti sebelumnya, disegani Quraisy dan kaya raya. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran tidak pernah berjalan berdampingan dengan kenyamanan palsu. Ia telah memilih Islam, dan pilihan itu harus dibayar dengan kesabaran. Abu Bakar memahami bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tetapi tentang membuktikan kepercayaan itu dengan tindakan. Ia mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa mencintai Islam berarti siap berkorban, baik dengan harta, tenaga, maupun perasaan. Ia tidak menunggu diperintah untuk berbuat baik. Ia melangkah lebih dulu, karena hatinya telah dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Di tengah gelombang ujian yang semakin berat, Abu Bakar berdiri sebagai teladan ketulusan. Ia tidak pernah merasa lebih mulia dari sahabat lain. Meski pengorbanannya begitu besar, ia tetap rendah hati, tetap lembut, dan tetap memandang dirinya sebagai hamba Allah yang lemah dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Babak ini dalam hidup Abu Bakar memperlihatkan bahwa keimanan sejati selalu melahirkan pengorbanan, dan semakin besar cinta seseorang kepada Allah, semakin kecil dunia di matanya. Abu Bakar telah membuktikan bahwa Islam bukan hanya diyakini, tetapi diperjuangkan dengan sepenuh jiwa. Ujian demi ujian terus datang, hingga akhirnya perintah Allah turun kepada Rasulullah untuk berhijrah, meninggalkan Makkah, kota yang selama ini menjadi tanah kelahiran, tempat kenangan dan saksi awal dakwah, kini harus ditinggalkan demi menyelamatkan iman. Bagi kaum Quraisy, hijrah Rasulullah adalah ancaman besar. Mereka sepakat untuk menghabisi beliau agar dakwah Islam terputus. Di tengah rencana gelap itu, Allah telah menyiapkan jalan keselamatan, dan di jalan itulah Abu Bakar kembali menunjukkan ketulusan dan kesetiaannya. Sejak lama Abu Bakar berharap bisa menemani Rasulullah dalam hijrah. Ia menyiapkan 2 ekor unta terbaik, merawatnya dengan penuh perhatian, seakan ia tahu suatu hari unta itu akan digunakan untuk perjalanan yang sangat mulia. Ia menyimpan harapan itu di dalam hatinya, tanpa memaksa, tanpa bertanya. Hingga suatu hari Rasulullah datang ke rumahnya di waktu yang tidak biasa. Dengan suara lembut, beliau menyampaikan bahwa Allah telah mengizinkan beliau berhijrah. Mendengar kabar itu, mata Abu Bakar dipenuhi air mata. Tangisnya bukan tangis ketakutan, melainkan tangis bahagia. Ia akhirnya mendapat kehormatan besar, menemani Rasulullah dalam perjalanan paling berbahaya dan paling bersejarah. Bagi Abu Bakar itu adalah bukti bahwa kesetiaan tidak pernah sia-sia. Malam hijrah tiba. Di saat kaum Quraisy mengepung rumah Rasulullah dengan niat membunuh, Allah mengatur segalanya dengan sempurna. Rasulullah keluar tanpa terlihat, sementara Abu Bakar telah siap menanti. Mereka tidak langsung menuju Madinah, melainkan bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua kecil di puncak bukit yang sunyi. Di sanalah keimanan Abu Bakar diuji dengan cara yang sangat berat. Saat memasuki gua, Abu Bakar masuk lebih dulu. Ia membersihkan tempat itu, menutup lubang-lubang dengan kainnya, bahkan dengan kakinya sendiri, karena ia khawatir ada binatang berbisa yang dapat melukai Rasulullah. Ia rela menahan rasa sakit demi memastikan keselamatan orang yang paling ia cintai. Ketika kaum Quraisy semakin dekat dan jejak mereka sampai di mulut gua, hati Abu Bakar diliputi kegelisahan, bukan karena takut mati, tetapi karena takut jika Rasulullah terluka. Dengan suara bergetar ia berkata bahwa jika salah satu dari mereka menunduk, niscaya mereka akan terlihat. Rasulullah menenangkan sahabat setianya itu dengan kalimat yang akan dikenang sepanjang masa, bahwa Allah bersama mereka. Ketenangan Rasulullah menjadi penenang bagi Abu Bakar. Ia belajar bahwa iman sejati bukanlah tidak merasa takut, tetapi tetap percaya kepada Allah meski rasa takut itu ada. Di dalam gua yang sempit dan gelap itu, Abu Bakar merasakan kedekatan dengan Allah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia seakan menghilang, yang tersisa hanya keyakinan dan tawakal. Setelah beberapa hari, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah.
Perjalanan itu penuh risiko. Abu Bakar berjalan di depan, lalu berpindah ke belakang, terkadang ke samping, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Rasulullah sempat bertanya mengapa ia melakukan itu. Abu Bakar menjawab bahwa ia ingin melindungi Rasulullah dari segala arah. Kalimat sederhana itu menunjukkan betapa besar cinta dan tanggung jawab yang ia rasakan. Di tengah perjalanan, mereka sempat dikejar oleh orang-orang yang menginginkan hadiah besar dari Quraisy. Namun setiap ancaman selalu dihadapi dengan keyakinan penuh kepada Allah. Abu Bakar menyaksikan langsung bagaimana pertolongan Allah turun, bagaimana rencana manusia runtuh di hadapan kehendaknya. Setiap kejadian itu semakin meneguhkan imannya. Saat akhirnya sampai di Madinah, kaum muslimin menyambut Rasulullah dengan penuh sukacita. Di tengah kegembiraan itu, Abu Bakar tetap berdiri di samping Rasulullah, menjaga dan melayani beliau dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak menuntut pujian. Ia tidak merasa lebih utama. Baginya cukup Allah yang mengetahui apa yang ia korbankan. Hijrah menjadi bukti puncak kesetiaan Abu Bakar. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, mempertaruhkan nyawanya, dan mengorbankan seluruh kenyamanan hidup demi Islam. Dari peristiwa itu, kita belajar bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi dijalani, bahkan ketika harus melewati jalan yang penuh bahaya. Bab terakhir dari kisah ini mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah bukanlah yang paling banyak berbicara, tetapi yang paling setia dalam pengorbanan. Abu Bakar telah menunjukkan bahwa cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya akan selalu melahirkan keberanian, kesabaran, dan keteguhan hingga akhir perjalanan. Perjalanan Abu Bakar bersama Islam tidak berhenti di Makkah dan Madinah. Semua yang telah ia korbankan sejak awal dakwah hingga hijrah bukanlah kisah tentang seorang manusia biasa, melainkan tentang hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Abu Bakar tidak pernah merasa dirinya istimewa, padahal Allah telah memuliakannya dengan iman yang paling jujur dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia mengajarkan kepada umat ini bahwa keimanan sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang berbicara, tetapi dari seberapa besar ia rela berkorban. Abu Bakar mengorbankan hartanya ketika harta adalah sandaran hidup. Ia mengorbankan rasa aman ketika keselamatan menjadi sesuatu yang mahal. Ia mengorbankan kenyamanan ketika dunia menawarkan banyak alasan untuk berpaling. Namun ia tetap memilih Allah dan Rasul-Nya tanpa ragu dan tanpa menoleh ke belakang. Dari Abu Bakar kita belajar bahwa ketulusan tidak pernah berisik. Ia sepedek menuntut pengakuan manusia, karena yang ia cari hanyalah ridha Allah. Ia beramal dalam diam, menanggung luka tanpa mengeluh, dan melangkah di jalan kebenaran dengan hati yang tenang. Dalam setiap ujian, ia tidak bertanya mengapa harus dirinya, tetapi bertanya bagaimana agar tetap setia. Kisah Abu Bakar adalah cermin bagi kita semua. Apakah iman kita hanya berhenti di lisan, ataukah sudah sampai pada pengorbanan nyata? Apakah kita mencintai Islam hanya saat mudah, atau tetap bertahan ketika ujian datang? Abu Bakar telah menunjukkan bahwa orang yang benar-benar percaya kepada Allah tidak akan takut kehilangan dunia, karena ia yakin akhirat jauh lebih berharga. Di akhir hidupnya, Abu Bakar tetap hidup sederhana, tetap rendah hati, dan tetap menangis dalam doanya. Hatinya lembut namun imannya kokoh. Ia pergi meninggalkan dunia, tetapi teladannya hidup sepanjang zaman. Namanya dikenang bukan karena kekuasaan atau kekayaan, melainkan karena ketulusan dan kesetiaan yang jarang dimiliki manusia. Semoga kisah ini menghidupkan kembali iman di dalam hati kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk meneladani ketulusan Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Islam dengan sepenuh jiwa, dan berani berkorban di jalannya sekecil apapun yang kita mampu. Karena di sisi Allah, pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap cerita membawa ketenangan, menambah iman, dan menjadi langkah kecil menuju cahaya Allah yang lebih luas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama, mencari hikmah dalam setiap kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.